Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, memaknai gerak-gerik Yesus yang memandang peti persembahan membuat kita bisa bertanya, apakah Yesus itu mata duitan? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dari sononya tidak suka dengan Yesus, pasti langsung saja mereka jawab, "Iya, Yesus mata duitan. Masa yang dia perhatikan peti persembahan dan orang-orang yang memasukkan?" Tetapi kalau pertanyaan ini diberikan kepada orang yang mengenal siapa itu Yesus, maka ia pasti tidak akan menjawab kalau Yesus itu mata duitan. Contoh, ketika Yesus melihat orang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, Yesus tidak langsung berbicara di depan publik tentang uang, tetapi ia memaknai peristiwa itu ketika ia sudah berada bersama murid-muridnya, dan ada sesuatu yang dia mengajarkan kepada para murid perihal uang. Tentu bukan karena Yesus mata duitan, karena kalau Yesus mata duitan, ia sudah pasti bersenang-senang membicarakan hal itu di depan publik di hadapan para muridnya. Pasti ia senang melihat orang-orang kaya yang memasukkan banyak uang. Tetapi faktanya Yesus malah tidak memuji mereka yang kaya yang memberikan banyak. Ia malah memuji janda miskin yang memberi dari kekurangan. Kenapa? Yesus bukan mata duitan. Bukan uang yang lebih penting bagi Yesus, tapi hati orang yang memberi, ketulusan. Sama juga dengan Yesus tahu bahwa Yudas itu sering mencuri uang dari kas mereka. Yesus tahu, tapi ketika orang-orang lain mengetahui bahwa Yudas itu tukang curi kas dari kas para rasul, Yesus tidak tertarik berbicara tentang korupsi itu. Dia hanya bisa mengatakan, ya, Yudas mengambil jalan lain yang memang sudah ditentukan untuk itu, dan dia itu lebih takluk dan taat kepada iblis daripada kepada kita. Dia tidak mempersoalkan itu masalah keuangan. Nah, itu adalah beberapa bukti dan contoh untuk menunjukkan bahwa memang Yesus itu bukan mata duitan. Tetapi apa yang mau dikatakan dan dimaknai oleh Yesus dari duit?
Yang ingin Yesus sampaikan adalah kerajaan Allah itu bukan tentang duit, bukan tentang uang. Maka menggebu-gebu mengumpulkan dan mencari uang dalam gereja dan kerajaan Allah itu sudah melenceng. Karena yang paling penting adalah mewartakan Injil. Dan Paulus itu adalah pribadi yang sangat makan garam dalam mewartakan Injil. Dan Paulus itu terkenal sebagai rasul para bangsa. Ialah yang berani menerobos bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan Injil untuk memberitakan Injil. Bahkan masuk ke Yunani, mengambil podium berpidato tentang kerajaan Allah, mengeritik orang-orang dari sana. Ia tidak takut keluar masuk penjara demi Injil. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang dia bagikan kepada Timotius untuk meyakinkan Timotius bahwa jangan takut untuk mewartakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah Injil. Orang terima atau tidak terima, teruslah mewartakan. Dan apa yang diwartakan? Kebenaran. Dan kalau mewartakan kebenaran, ada sebuah risiko bahwa ketika orang melakukan tidak benar, maka kebenaran itu akan menunjukkan bahwa dia salah. Makanya Paulus bilang, katakan kalau itu salah. Dan memang pewarta Injil sejati itu harus berani mengatakan kalau salah ya salah. Jangan takut mengatakan salah kalau memang salah, karena lebih berdosa kalau tahu itu salah tapi dibiarkan, dan pembiaran itulah masalah terbesar karena tidak enak. Enggak. Paulus bilang kalau salah tegur dengan sabar dan dengan pengajaran. Tidak cukup juga dengan tegur dan nasihat, harus ada isinya, menyangkut pengajaran. Dan memang itulah tugas pewarta Injil. Ketika melihat ada yang tidak beres dan salah, dia harus ngomong itu salah, ini yang benar. Tapi sayangnya tidak semua kita mau ditegur, mau dinasihati, mau diterangi oleh sabda Allah. Kalaupun kita berbuat salah, ditegur sedikit, sudah tidak suka dengan yang menegur, sudah tidak simpati. Tapi kalau kita menjadi pewarta Injil sejati, tidak usah peduli dengan ketidaksimpatian, tidak usah peduli dengan ketidaksukaan. Yang paling penting terus mewartakan Injil. Wartakan kebenaran, berikan pengajaran. Karena masih ada banyak orang lain di luar kelompok, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus itu membantu kita untuk hati-hati terhadap orang-orang yang bukan Paulus. Yesus itu dalam Injil membantu kita untuk hati-hati terhadap gaya-gaya kaum Farisi dan ahli Taurat. Gaya kepalanya panjang, berpenampilan seperti penolong, padahal peras janda-janda. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mungkin nampak membantu, tapi siapa tahu kita diperas. Tapi yang ingin saya mau katakan bahwa Yesus sudah membantu kita untuk hati-hati dengan bahaya-bahaya seperti itu. Apalagi kalau sudah tentang uang dan materi, lahannya bukan di gereja. Silakan berbisnis di dunia kalau mau mengejar uang dan materi. Ke gereja bukan untuk itu, untuk mendengar sabda Tuhan, untuk menghidupi sabda Tuhan. Maka kalau kita cari uang dan cari untung, jangan ke gereja, pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke bank. Kalau mau cari sabda Tuhan, monggo, mari ke gereja, itu tempatnya. Dan yang menarik bahwa Yesus itu tidak memuji orang kaya yang memberi banyak. Yesus malah senang dan bangga dengan si janda yang miskin tapi memberi dari keterbatasan. Karena itu kerajaan Allah itu bukan soal jumlah yang Anda berikan dalam bentuk uang dan materi, tapi soal hati Anda yang betul tulus dan ikhlas mau memberi. Maka persembahan dan kolektif yang paling besar bukan soal berapa banyaknya,
tapi Anda memberi dari ketulusan dan cinta yang ikhlas sebagai ungkapan rasa syukur. Memang kalau kita pikir-pikir, kalau dihitung dari segi jumlah, apa sih artinya dua peser dari si miskin itu, si janda itu? Bandingkan dengan orang kaya yang beri banyak. Tapi kalau dihitung persentasi, kalau orang kaya memberi 1 juta, dia punya pendapatan 10 juta, bandingkan dengan si janda yang cuma punya 2 dan dia beri semua. Dari segi presentasi, janda ini memberi 100%, tapi orang kaya memberi 1/10. Tak beda, bukan soal banyak jumlahnya, tapi ketulusan hati untuk memberi. Dan itulah yang mau diajarkan oleh Yesus dan Injil pada hari ini. Jadi kesimpulannya, Yesus memandang peti persembahan bukan karena Yesus mata duitan, tetapi justru dengan itu Dia mau mengajarkan kepada para murid dan kita semua bahwa gereja dan persembahan bukan tentang uang dan materi, tapi tentang hati yang selalu terbuka dan percaya kepada Allah dan mencintai Injilnya. Semoga Tuhan memberkati.